Menurut ahli grafologi, tulisan tangan Anda dapat mengungkapkan banyak hal tentang Anda. Grafologi adalah hubungan antara tulisan tangan dan psikologi. Meskipun mungkin bukan ilmu yang terbukti, analisis tangan mengklaim bagaimana seorang menulis dapat mengungkapkan banyak tentang orang macam apa mereka. Jadi, apa kata-kata tulisan tangan GOT7 tentang mereka? Ini analisisnya. Yang pertama, GB. Surat-suratnya besar, yang berarti dia adalah ekstrovert, suka diperhatikan dan ingin merasa dipahami. Dia menekan pena dengan keras, yang berarti dia mengalami emosi secara intens. Ini juga berarti dia bisa cepat bereaksi terhadap situasi dengan emosi yang kuat. Dia menulis surat-suratnya miring ke kiri, yang berarti dia mawas diri. Dia lebih suka sendiri dan bekerja dengan objek atau konsep daripada orang. Surat-suratnya sering menyentuh, yang berarti dia sangat intuitif dan cerdas secara emosional. Pen spasinya garisnya genap, yang berarti dia bagus dengan batasan. Ia melewati level tertinggi, yang berarti ia memiliki harga diri dan aspirasi yang tinggi. Tulisan Y-nya tinggi, yang berarti dia suka bepergian keliling dunia. Yang kedua, Mark. Surat-suratnya kecil, yang berarti dia introvert dan memiliki fokus dan konsentrasi yang besar. Dia menekan pena dengan keras, yang berarti dia mengalami emosi secara intens. Ini juga berarti dia bisa cepat bereaksi terhadap situasi dengan emosi yang kuat. Dia menulis surat-suratnya dengan lurus, yang berarti dia memiliki pikiran yang logis dan membuat keputusan pragmatis. Surat-suratnya jarang bersentuhan, dan berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Peran spasian garisnya genap, yang berarti dia bagus dengan batasan. Dia memiliki banyak rasa tidak aman dan khawatir dengan tujuan besar. Tulisannya tipis, yang berarti dia selektif memilih teman-temannya. Yang ketiga, Jackson. Surat-suratnya besar, yang berarti dia ekstrovert, suka diperhatikan, dan ingin merasa dipahami. Dia menekan pena dengan keras, yang berarti dia mengalami emosi secara intens. Ini juga berarti dia bisa cepat bereaksi terhadap situasi dengan emosi yang kuat. Dia menulis surat-suratnya dengan lurus, yang berarti dia memiliki pikiran yang logis dan membuat keputusan pragmatis. Surat-suratnya jarang bersentuhan, yang berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Peran spasian garisnya ketat, yang berarti dia berjuang dengan manajemen waktu. Ia melewati level tertinggi, yang berarti ia memiliki harga diri dan aspirasi yang tinggi. Yang keempat, Jinyong. Surat-suratnya kecil, yang berarti dia introvert dan memiliki fokus dan konsentrasi yang besar. Dia menekan pena dengan ringan, yang berarti dia tidak membiarkan dirinya lelah secara emosional. Dia bergerak dengan mudah dari situasi ke situasi. Dia menulis surat-suratnya miring ke kanan, yang berarti dia mengandalkan hatinya untuk membuat keputusan. Dia sangat menghargai anggotanya dan orang-orang yang dicintainya dan bisa sangat sentimental. Surat-suratnya jarang bersentuhan, yang berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Pen spasian garisnya genap, yang berarti dia bagus dengan batasan. Dia memoto rendah, yang berarti dia memiliki banyak rasa tidak aman dan khawatir dengan tujuan besar. Tulisan Y-nya luas, yang berarti dia memiliki lingkaran sosial yang besar yang penuh teman. Yang kelima, Yongjae. Surat-suratnya kecil, yang berarti dia introvert dan memiliki fokus dan konsentrasi yang besar. Dia menekan pena dengan ringan, yang berarti dia tidak membiarkan dirinya lelah secara emosional. Dia bergerak dengan mudah dari situasi ke situasi. Dia menulis surat-suratnya miring ke kiri, yang berarti dia mawas diri. Dia lebih suka sendirian dan bekerja dengan objek atau konsep daripada orang. Surat-suratnya jarang bersentuhan, yang berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Pen spasian garisnya ketat, yang berarti dia berjuang dengan manajemen waktu. Ia melewati level tertinggi, yang berarti ia memiliki harga diri dan aspirasi yang tinggi. Tulisan Y-nya panjang, yang berarti dia suka bepergian keliling dunia. Yang keenam, Bambang. Surat-suratnya kecil, yang berarti dia introvert dan memiliki fokus pada konsentrasi yang besar.
Dia menekan pena dengan ringan, yang berarti dia tidak membiarkan dirinya lelah secara emosional. Dia bergerak dengan mudah dari situasi ke situasi. Dia menulis surat-suratnya dengan lurus, yang berarti dia memiliki pikiran yang logis dan membuat keputusan pragmatis. Surat-suratnya jarang bersentuhan, yang berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Pen spasian garisnya genap, yang berarti ia bagus dengan batasan. Ia melewati level tertinggi, yang berarti ia memiliki harga diri dan aspirasi yang tinggi. Tulisan ianya pendek, artinya dia senang tinggal di rumah. Yang ketujuh, Yugyeom. Surat-suratnya besar, yang berarti dia ekstrovert, suka diperhatikan, dan ingin merasa dipahami. Dia menekan pena dengan ringan, yang berarti dia tidak membiarkan dirinya lelah secara emosional. Dia bergerak dengan mudah dari situasi ke situasi. Dia menulis surat-suratnya miring ke kanan, yang berarti dia mengandalkan hatinya untuk membuat keputusan. Dia sangat menghargai anggotanya dan orang-orang yang dicintainya, dan bisa sangat sentimental. Surat-suratnya jarang bersentuhan, yang berarti ia metodis dan berhati-hati tentang bagaimana ia mengambil keputusan. Pen spasian garisnya ketat, yang berarti dia berjuang dengan manajemen waktu. Ia melewati level tertinggi, yang berarti ia memiliki harga diri dan aspirasi yang tinggi. Tulisan ianya pendek, artinya dia senang tinggal di rumah. Selain itu, pemula untuk K-pop mungkin sedikit terkejut menemukan bahwa idola pria akan sering memakai make up. Semakin jauh Anda memasuki dunia K-pop, semakin normal Anda berpikir. Pada titik tertentu, Anda akan sangat terkejut dan bersemangat melihat idola favorit Anda tanpa make up sama sekali. Anda mungkin tidak bisa melupakan betapa tampannya mereka walaupun tanpa make up seperti GOT7. Yang pertama, GB. Riasan matanya berfungsi untuk meningkatkan mata indahnya. Namun, bagaimana mungkin dia masih terlihat sebagus ini dengan wajah tanpa make up? Yang kedua, Mark. Penampilan Mark yang tampan adalah senjatanya. Menariknya, anggota tertua cenderung pergi untuk riasan ringan yang membuat hati berdebar. Namun, tanpa riasan apapun, dia masih terlihat sangat tampan dan masih menawan untuk hati semua orang. Yang ketiga, Jackson. Tampaknya selalu ada banyak fokus pada tubuh Jackson untuk dilihat. Tapi kadang-kadang senang menghargai penampilan tampannya. Berkat Love of the Jungle, kita bisa melihat Jackson dengan segala kemegahan riasnya. Siapa yang bisa melupakan Jackson dengan sedikit janggut dan sangat panas ini? Yang keempat, Jinyong. Jinyong dikenal karena suaranya yang luar biasa, keterampilan menari yang luar biasa, dan selera fashion yang fantastis. Dia juga membunuh penggemar dengan estetika. Sementara Jinyong terlihat hebat dengan tata rias, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia masih seorang raja visual walaupun tanpa make up. Yang kelima, Youngjae. Youngjae meluluhkan hati dengan suaranya yang luar biasa, tapi dia bisa memberikan serangan jantung dengan penampilannya. Bagi para penggemar, permainan riasnya meningkatkan visualnya. Meskipun tampaknya tanpa make up, visualnya juga bisa ditingkatkan. Yang keenam, Bam Bam. Bam Bam dapat membuat pria manapun ingin mencoba rias karena dia terlihat begitu menawan. Dia benar-benar terlihat sangat baik dan tidak peduli apapun penampilannya, tetap terlihat luar biasa padanya. Meskipun sedikit lebih jarang melihatnya tanpa make up, visualnya tidak mengecewakan dan akan membuat penggemar menjadi liar melihatnya tanpa make up. Yang ketujuh, Yugyeom. Yugyeom suka menonjolkan mata indahnya dan Anda benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Bahkan tanpa riasan, matanya masih berkilau dan Anda tidak bisa tidak mengagumi kulitnya yang sempurna. Benar-benar raja visual. Jadi bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.